Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Belajar Tanpa Batas. Baiklah, hari ini saya akan mencoba menjelaskan kepada Bapak Ibu semua bagaimana sih caranya membuat jadwal perkuliahan ataupun jadwal meeting dengan menggunakan aplikasi CloudX. Dan yang kita buat hari ini yaitu aplikasinya melalui PC ataupun komputer. Jadi sebelum kita membuat jadwal perkuliahan ataupun meeting, pastikan terlebih dahulu aplikasi CloudX-nya itu sudah terinstall di laptop ataupun PC kita. Ya, dan yang bagi Bapak Ibu yang belum tahu cara menginstalnya itu bisa melihat di video-video saya sebelumnya. Ya, baiklah, kita buka langsung saja aplikasi CloudX-nya. Ya, ini tampilannya. Kemudian ini ada meminta nomor ataupun email dan passwordnya. Jadi akun CloudX ini yaitu cara mendapatkannya itu kalau secara pribadi kita harus mendatangi langsung gerai Telkomselnya. Ataupun kalau kita memang kita bekerja di suatu instansi dan instansi kita itu ada bekerja sama dengan Telkomsel, itu biasanya itu ada menyediakan. Nah, dan di sini saya mencoba masuk dengan salah satu akun yang ada di Prodi YN Langsa. Ya, saya masukkan. Masukkan juga passwordnya. Kemudian pilih login. Ya, kita tunggu beberapa saat. Ya, ini dia sudah terbuka. Ya, untuk membuat jadwal perkuliahan ataupun jadwal meeting, ini ada di menu meeting. Tapi sebelumnya ini ada menu file. Ya, di sini berisi tentang merubah akun dan segala macam. Kedua meeting, ada tool dan ada help. Jika ingin membuat jadwal perkuliahan ataupun meeting, kita langsung saja masuk ke menu meetingnya. Pilih meeting, kemudian pilih schedule a meeting. Ya, ini dia. Kemudian muncul seperti ini, topik berarti judul meeting kita apa. Misalkan kita mau mulai perkuliahan, misalkan bahasa Arab 1. Bahasa Arab 1, pertemuan ke-1. Nah, kemudian kita isi hari dan tanggal yang kita mulai perkuliahannya. Ini kita mencontohkan ini hari Rabu, tanggal 7. Kemudian jamnya ini ya kita buat saja. Misalkan kita mau buat sini jam 4.30 PM. Ya, kita di sini formatnya menggunakan format Inggris ya, ada PM, ada AM. Ya, karena ini siang berarti kan menggunakan PM. Jadi 4.30. Kemudian ada durasinya. Durasinya ini 1, ini jamnya, ini menitnya. Berarti kita ini 1 jam. Mau kita tambahkan juga boleh, misalkan 1 jam 30 menit ataupun 2 jam. Nah, 2 jam 30 menit atau 1 jam sajalah kita buat. 1 jam 30 menit. Nah, kemudian ini tidak ada pengaruh, tidak usah kita checklist. Kemudian ini ada video when joining a meeting, artinya waktu masuk meetingnya itu bagaimana videonya, mau terbuka atau tidak. Ya, kini kita hidupkan saja hostnya, kemudian partisipannya juga kita hidupkan. Kemudian ini option audio, ya tidak masalah, ini pilih saja telepon and computer audio. Kemudian ada ini option advance-nya, ada meminta password, ya tidak usah ke password saja. Kemudian ada enable join before host. Ya, ini yang perlu kita ini yaitu ini saja. Mood participant on entry. Ini aja kita checklist. Yang lain tidak perlu. Ini ada use personal ID, artinya meminta ID saat ini tidak perlu. Jadi biar pesertanya mudah masuknya, tidak minta password, minta ID. Kemudian ini ada kalendernya, ini kita pilih order calendar. Ya, kemudian setelah selesai seperti ini, kemudian pilih schedule. Ya, ini dia.
Nah, muncul seperti ini, inilah link yang harus kita bagikan kepada peserta pembelajaran tadi. Ya, baik itu mahasiswa ataupun peserta yang lain. Ya, copy saja ininya, pilih copy to clipboard. Nah, kemudian bagikan ke grup WhatsApp mahasiswa ataupun ke mahasiswanya langsung juga boleh. Ya, ini saya mencontohkan di sini kita bagikan misalkan ke salah seorang mahasiswa saja. Ya, ini dia. Ya, kemudian kirimkan. Ya, ini dia sudah dikirimkan. Jadi nanti pesertanya tinggal mengklik link ini saja. Ya. Kemudian kita setelah selesai seperti itu, kita kembali lagi ke ininya tadi, ke meetingnya. Ya, kita sudah bisa melakukan perkuliahan. Kalau sudah sampai waktunya, kita bisa melakukan perkuliahan dengan cara mengambil meeting, kemudian view upcoming meeting. Ya. Ini kita contohkan, misalkan ini akan dimulai perkuliahan. Ya, ini tadi sudah kita buat jadwalnya. Ini misalkan topik bahasa Arab 1 tadi, pertemuan 1. Ini langsung saja tekan, kalau mau sudah dimulai, silakan tekan start. Ya, dan pastikan kita memulai membuka kelasnya ini sebelum mahasiswa membuka kelasnya. Ya, jadi jangan duluan mahasiswa tidak bisa masuk kalau belum kita membuka kelasnya. Ya, silakan dibuka, pilih start. Ya, ini dia. Nah, kita ini mood, ini ada gambar seperti mic ini. Inilah suara audio kita yang masuk ke peserta semuanya waktu kita berbicara. Kemudian ada start video. Jika tersilang seperti ini, berarti ini tidak bisa dihidupkan. Ya, kemudian kita buka saja. Ini dia. Nah, kemudian partisipan belum ada yang bergabung. Ini ada menu share, artinya untuk share materi yang akan kita bagikan saat pembelajaran. Nah, ini ada ininya. Nah, nanti kalau mau bagi materi tinggal share, tinggal pilih materi yang mau dibagikan dan pilih share. Jika materinya itu berbentuk audio ataupun video, ini diharapkan men-checklist ininya. Ada share computer sound agar suaranya muncul dan optimized for full screen video clip. Ini harus kita checklist kalau mau men-share audio ataupun video. Ya. Kemudian, ini kita tunggu mahasiswa masuk. Ya. Mahasiswa misalkan masuknya dari HP. Ya, kita menunggu saja. Nah, ini kita contohkan, ini kita tampilan HP-nya. Ini misalkan mahasiswa mau masuk. Ya, ini tadi misalkan ini sudah dibagikan, tinggal kita buka saja ya. Jadi mahasiswa tinggal buka, caranya bukanya mereka memilih linknya saja. Ya, kemudian ini waktu dipilih, ya tunggu ada lainnya. Dan pastikan mahasiswa waktu mau menggunakan aplikasi CloudX itu sudah menginstal terlebih dahulu aplikasi CloudX-nya di handphonenya. Ya, kemudian tadi saya ulangi, memilih linknya, kemudian ini buka dengan browser ataupun lainnya, tapi lainnya saja. Nah, langsung muncul CloudX, buka. Ya, masuk, bergabung dengan pertemuan, ya pilih bergabung dengan pertemuan. Ini untuk mahasiswa ya. Ini namanya misalkan mahasiswanya namanya siapa kita boleh, Raja Ali misalkan. Nah, ya, ID pertemuannya, kalau diminta ID berarti ID yang dibagikan tadi. Ya, bisa kita lihat lagi, misalkan ID-nya tadi. Ya, kalau tidak tahu ID-nya bisa diulang, ID-nya ini dia. Nah, ID-nya boleh di-copy terlebih dahulu. Nah, kemudian ini kembali masuk lagi dan pilih lainnya. Ini
Nah, ini sudah ada. Nah, kalau sudah ada ID-nya langsung saja. Nah, ini untuk mahasiswanya. Nah, ini dia. Kita kembali lagi ke hostnya. Ini kalau mahasiswa masuk live ini seperti ini, berarti mahasiswa yaitu menunggu persetujuan kita untuk bergabung. Jadi di saat mahasiswa memohon pertemuan untuk bergabung, ini akan muncul di sebelah kanan atas ini ada tulisannya person awaiting, berarti ini pilih saja admit supaya mereka bisa bergabung ke pertemuan. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini sudah masuk. Nah, ininya. Jadi cara untuk kita men-share materi ataupun yang lain ini dengan cara yaitu ini sebelum kita jelaskan share materi, terlebih dahulu saya jelaskan menu sini. Ini ada manage partisipan. Ini kita bisa melihat berapa peserta yang masuk. Ini kan kebetulan uji coba jadi 1 orang. Ya, agar peserta itu tidak ribut ataupun apa, ini kita bisa matikan suaranya. Kalau pesertanya banyak, tinggal tekan saja mute all di sini. Nah, kemudian kalau memang personal mau dimatikan, bisa dimatikan dengan ini. Ini di sini sudah mati ya, sudah dimatikan pesertanya, tidak ada suara lagi. Ya, kemudian di sini ada menu share, ini untuk men-share materi. Jadi untuk men-share materi ini kita harus terlebih dahulu membuka materi yang ada di komputer kita, baru bisa kita pilih share. Nah, ini contohnya, misalkan kita mengambil sebuah materi, misalkan ya. Ini contohnya materi PowerPoint saja kita ambil. Ya, jadi ini materinya. Ya, sebelum kita share, kita harus terlebih dahulu membuka materinya. Jadi, setelah kita buka, baru kita pilih menu share di sini. Kita ulangi, ambil menu share, kemudian ambil materi PowerPoint-nya, misalkan ini. Udah. Kemudian, kalau materi PowerPoint itu ada suaranya, ini boleh dipilih share computer sound. Ataupun ada videonya juga boleh, tetapi kalau tidak ada lebih baik dimatikan saja agar tidak mengganggu. Ini pilih, nah ini dia. Jadi tampilan ini, materi ini itu bisa langsung tampil di di materi yang kita share ini bisa langsung tampil di HP peserta kita ataupun di laptop peserta yang mengikuti pembelajaran kita. Nah, ini ya kita tinggal ini saja presentasikan. Ya. Ya, contohnya, kalau sudah selesai share materi ini bisa dimatikan langsung dengan memilih stop share. Nah, kemudian ini ada fasilitas chat, berarti ini untuk chattingan di sini untuk mengajukan pertanyaan atau yang lainnya. Ini di atas ada mengubah tampilan. Dan exit saja. Jadi seperti itu caranya. Nah, kemudian ada fasilitas record di sini juga.
Ada fasilitas record. Ini untuk merekam aktivitas kita selama perkuliahan. Ya. Breakout room ini. Nah, ini keluar sebentar, tetapi ya jarang kita menggunakan fasilitas ini, jadi tidak perlu digunakan. Udah, mungkin itu saja. Nah, penjelasan dari saya, dan untuk pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan langsung ataupun ditulis langsung di kolom komentar di video ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.